Hey, what's up bro? Selamat datang di channelnya Por Media. So, kali ini bersama saya Solpa, kita bakal mereview sebuah Honda City 1,5 XT Persona tahun 1996. Ini dia mobilnya. Mobil ini tuh diproduksi tahun 1996 sampai 2000-an awal sebelum di facelift menjadi Type Z yang super ganteng. So, mobil ini tuh masih menggunakan kaki-kaki dan rodanya tuh masih standar, guys. Di bagian pelek ini masih menggunakan pelek OEM. Kemungkinan dari Honda City sendiri itu memiliki berbagai jenis model pelek. Nah, ini OEM yang kita punya teman kita ini tuh seperti ini. Mirip TE37 tapi lebih banyak dan lebih kecil-kecil. Nah, pelek ini tuh cuma ring 14 dan lebarnya tuh 5,5 mm. Dibalut juga dengan ban Bridgestone Ecopia ya, dengan lebar bannya tuh 175 dengan ketinggian 65 dan ring 14 ya. Bannya ini sih cocok banget dikonsepin di mobil city car kayak gini, kayak keredamannya juga cakep kali ya, dan pasti nyaman karena profilnya tinggi. Untuk di bagian desain, mobil ini mungkin sedikit kurang dan kelihatan dari belah-belahan fender dan bumpernya tuh sedikit lucu gitu. Tapi inilah keunikan Honda City Persona. Kenapa? Saat kamu mengalami sedikit kecelakaan, bumper ada yang pecah atau apa, tinggal ganti satu panel. Nah, mungkin karena ini ya, dia langsung di facelift menjadi Type Z itu, yang fotonya kayak gini di sebelah kanan saya. Itu udah beda jauh dari segi lampu dan bumper, itu udah kelihatan beda banget, sampai tidak seperti facelift yang sekarang cuma sekedar ganti lampu, fog lamp diisi. Kalau ini beneran berubah. Jadi berterima kasih kepada Honda karena kita bisa membeli Honda City rasa baru tapi cuma facelift. Dan untuk yang nonton dari awal mungkin tidak akan asing dengan bentuk mobil ini, karena untuk mobil ini ada versi larisnya adalah Toyota Soluna. Enggak. Sekedar mirip aja. Cuma karena bentuk dari lampu dan proporsional body sedikit jingkrak itu mirip banget dengan Toyota Soluna. Tapi dengan Soluna banyak digunakan armada taksi, jadi populasinya jauh lebih banyak. Dan ini ngomongin taksi, warnanya sangat taksi banget. Seperti saya bilang tadi, warnanya tuh mirip taksi Bluebird zaman dulu. Nah, kenapa warnanya bisa sewarna taksi ini? Nanti kita bakal tanyain ke ownernya langsung. Langsung kita lihat dari bagian samping. Nah, mobil ini tuh kalau dari bagian samping tuh sedikit mirip dengan Honda City yang Type Z. Cuma ada berbagian yang sedikit ya di facelift sama Honda. Untuk bagian belakang kayak gini penampakannya nih. Di sini ada logo Honda, ada City, dan ini nih 1,5 XC. Nah, untuk bagian yang udah di facelift ke Type Z itu belakangnya udah beda, jadi nggak kelihatan kayak dari hasil facelift dari yang 1,5 XC. Nah, untuk bagian fender dan bumper belakang tuh masih sama, ngikutin buritan yang depan. Di sini juga kebelah gini, jadi kayak mobil habis digerinda kena Final Destination. Untuk di bagian mesin, mobil ini menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder sudah injeksi. Dan untuk yang versi di bawahnya ada yang menggunakan karburator. Nah, mesin ini harus digarisbawahi, ini yang belum VTEC. Mesin ini memang tak sekencang VTEC, tapi untuk berbagai kondisi ini lebih reliable daripada VTEC. Dan kebetulan punya teman kita ini untuk di bagian permesinan tuh lumayan sehat. Udah merasakan berbagai macam perjalanan jauh, itu aman dan membuktikan kalau mesin ini sungguh reliable dan juga tergolong masih rapi. Karena dari segi pemiliknya itu sangat anak petrolhead. Jadi semua mesin rapi dan layak jalan. Untuk masalah overheat yang sebagian besar mobil Honda rasakan, di mobil ini tuh kayak nggak berlaku gitu. Kayak punya teman kita ini, kebetulan yang punya ini adalah teman kita. Jadi kita sempat nanya, dia bawa dari Jakarta ke Bali itu tanpa overheat.
Sedangkan banyak user-user Honda tuh mengeluhkan karena radiator kecil jadi overheat. Di mobil ini tidak berlaku. Bicara soal Motuba, tidak jauh-jauh tentang mesin yang problem. Nah, karena mesin Motuba yang problem, jadi kita perlu menanyakan ke user apakah benar mobil ini reliable atau tidak. Nah, jadi tonton dulu videonya sampai akhir, jangan di skip, karena kita bakal menanyain ke user yang menggunakan mobil ini biar teman-teman yang kemungkinan mau membeli unit Honda City Persona ini ada bayangan mobil ini reliable atau tidak buat harian. Nah, ini saatnya kita bakal mereview bagian interior. Kita udah ada di dalam interiornya Honda City Persona. Nah, di bagian setir, ini tuh jangan berharap ada teleskopik lain sebagainya. Ini fix. Setirnya tuh nggak bisa diapa-apain. Ini yang pertama kita bahas adalah setirnya ya. Yang jelas tapi mobil ini udah power steering. Tapi setirnya tuh benar-benar nggak bisa di adjust, benar-benar fix dia. Nah, di sini kita menemukan kisi-kisi AC normal pada umumnya dan putarannya masih kompor gas, sudah pasti putaran kompor gas. Di sini juga kita menemukan head unit single din, entah ini bawahnya atau tidak. Ini udah pakai yang Kenwood. Dan juga minus satu mobil ini adalah tidak ada cup holder. Where cup holder? Di saat semua mobil Jepangan pengen banget cup holder, mobil ini tuh belum ada. Jadi saat kita pengen drive thru bawa minuman, emang sih nggak sepenting itu. Cuma ngopi di mobil tuh kayak sesuatu hal yang sangat idam-idamkan. Nah, ya untuk yang kita review kali ini kita menggunakan transmisinya masih manual, 5 percepatan, terus 1 G mundur. Di bagian dashboard juga ciri khas mobil tahun 90-an, lega banget, banyak tempat bisa naruh barang di sini. Dan untuk penyimpanan juga tergolong minim sih di mobil ini. Kita cuma hanya menemukan satu box penyimpanan seperti ini, kelihatan mobil daily banget. Ada tisu basah, semoga tidak ada pengaman ya. Dan di bagian panel juga cukup sederhana ya. Di door trim juga dia masih ya ciri khas 90-an, udah soft touch di bagian door trimnya sama. Nah, Honda City yang susah dicari itu ininya masih ori nih. Nah, tapi udah ada yang melebar dikit tuh nggak apa-apa, biar kelihatan umurnya udah dipakai dari dulu ya. Nah, untuk yang bagian tombol hazard di daerah sini. Dan sebelahnya ada tempat opsional mau dipakein apa juga bisa. Dan AC-nya juga mobil ini lumayan dingin. Kebetulan kita pernah nyoba mobil ini. Sebelum kita review kita tes dulu. Ternyata emang AC-nya tuh dingin. Entah karena unitnya sehat atau emang Honda City ini yang AC bawahnya tuh bagus. Kalau ada yang tahu tulisnya di kolom komentar. Oke? Untuk di bagian jok, mobil ini menurutku udah lumayan komplit ya. Di sini udah dapat headrest. Bahannya juga lumayan enak. Ini punya teman kita masih ori. Terus dia udah ada kayak semi bucket kali ya. Ini udah ada senderannya. Nggak kelihatan kayak mobil murah pada zaman itu ya. Melihat dari bahannya tuh kayak enak gitu loh. Pas kita mengemudi tuh kayak masih terganjel walaupun nggak banyak ya. Nggak sebanyak Corolla liftback tuh cakep banget sih. Joknya kalau ini sih ya menurutku udah untuk kategori mobil entry level zaman itu ini udah oke banget. Kayak gini tuh rasanya duduk di bagian belakang Honda City Persona ya. Nah, untuk bagian lututnya itu masih lumayan jauh. Ini padahal kursi pengemudinya tuh udah dibelakangin. Nah, ini kita lututnya tuh agak tinggi kayak gini, tapi ya sedikit masih nyaman sih. Untuk tinggi saya yang sekitar hampir 170 sih masih nyaman. Dan jarak kepala juga ini agak tinggi, jadi kita masih nyaman, nggak mungkin kepentok karena lumayan tinggi sini. Nah, untuk Honda City ini semuanya udah menggunakan power window bahkan sampai ke belakang ya. Ini udah power window juga. Dan di sini kita bakal menemukan armrest. Nah, ini yang tidak kita temui di mobil Toyota entry level. Kita tidak akan menemui sebuah armrest. Ini fitur ya kalau dibilang untuk mobil mewah, iya, karena kenyamanan penumpang itu sangat diutamakan. Kalau udah sampai di kursi di belakang disediakan sebuah armrest. Nah, untuk penumpangnya di sini untuk headrest penumpangnya juga
lumayan cukup lega. Posisi saya rebahan tuh kayak gini. Kalau jadi penumpang tuh kalau orang bilang tuh passenger queen itu enak banget rasanya rebahan di sini, Pak. Tuh kayak gini. Jadi passenger queen di Honda City tuh rasanya nyaman karena headrestnya menurut saya untuk tinggi yang 170-an tuh sangat nyaman. Dan juga jarak kepala ke atas tuh masih lumayan tinggi gapnya, ini paling sejengkal saya ada. Jadi pengen rebahan dan nyaman tuh enak banget di Honda City. Agar teman-teman percaya mobil ini dipakai daily, kita lihat di bagian bagasi. Lihat, penuh. Ada galon dan lain sebagainya. Ini baju surfing dan diving nih. Saking daily-nya ya, sampai diving pun semua di sini peralatannya ditaruh. Nah, untuk bagian bagasi ini lumayan gede ya. Untuk di kelasnya ini lumayan gede. Kemungkinan ya berapa galon ya masuk ya. Galon ini bisa berdiri sih nggak bisa ya. Direbahin masih masuk. Dan untuk bagasi segini untuk mobil daily sih saya rasa cukup ya. Mungkin segitu aja review singkatnya, karena yang mau bahas detail kayaknya udah banyak YouTuber lain. Nah, untuk yang kali ini kita bakal menghadirkan ownernya langsung, agar teman-teman tahu sebelum membeli Honda City, mobil ini cerewet atau tidak. Jadi kita langsung panggilkan ownernya yang langsung khusus datang dari Jakarta ke Bali untuk kita review. Jadi teman-teman harus jangan lupa subscribe, dan like, dan juga komen di video ini ya. Ini effort videonya sangat luar biasa. Teman kita dari Jakarta ke Bali hanya untuk di-review mobilnya. Kita panggilkan Fatih. Hey, what's up, bro? Sama. Amin, sehat. Enggak. Udah stay di Bali. Stay di Bali aku. Tapi mobil dibawa dari Jakarta ke Bali itu benar ya? Benar, dari Jakarta ke Bali kita road trip lah kurang lebih 2 hari. Tuh, 2 hari mesin tetap aman. Jadi kita mulai dari pertanyaan paling jarang ditanyain sama orang-orang, Pak. Itu adalah kenapa pilih Honda City? Oke, ini jarang banget itu pertanyaan. Ini saya pegang apa gimana? Silakan dipegang. Oke, jadi sejarah ngambil mobil ini ya, singkat aja. Awalnya tuh pengennya bukan Honda City, pengennya Toyota Corolla. Itu udah ngidam banget dari jauh-jauh hari, pengen ngidam. Ya, semua orang suka Corolla. Ya, Corolla dengan mobil yang kuat, reliable banget, sangat-sangat ya worth it lah dengan harga-harga populer juga kan. Ya. Semua bengkel pasti bisa. Nah, concernnya adalah di Jakarta tuh nyari Toyota yang Corolla yang Orion full. Aku pengen Orion, Mas. Bener-bener yang boleh sebisa mungkin. Jangan, Mas, kan di Bali kita. Panggil, jangan. Kita beli. Bukan di Bandung. Lagi panas ini, lagi beli aja. Ya, beli sol. Jadi beli sol. Oke, lanjut. Jadi gitu, Sol. Aku udah nyari hunting Corolla banyak banget. Hampir 8 mobil ku cari. Nggak masuk, tapi iya dengan budget sekian terus kayak. Nah, sebelum jauh ini dapat harga berapa? 27. Wah. Harga NMAX 27. NMAX ini mah. Tapi pajak mati 10 tahun. Wah, PR. Dan banyak yang Tapi udah banyak dikerjain lah ya. Udah habis-habisan lumayan. Bukan habis berapa tapi habis-habisan. Nah, ya, oke, lanjut. Jadi, nyari Corolla tuh susah banget, unit yang sehat, seger, fresh. Ya. Banyak kan tuh udah udah modif, aku pengen Orion. Iya, kalau Corolla ya, modif terus sih modif dah. Akhirnya capek nyari, nyerah. Cari plan B. Ada nggak jauh dari rumah jual City ini. Tangan pertama, pajak mati 10 tahun, jarang dipakai. Ya, waktu ngambil tuh jok belakang kayaknya nggak ada waktu ngambil. Roll bar nggak roll bar, bekas drift dong. Ini gitu. Setelah nyari capek banget ketemu ini. Terus cek lokasi, cek unit, segala macem, mobil masih enak banget, masih seger. Dia minus mobil lama nggak dipakai lah, motor lama nggak dipakai. Terus tangan pertama lagi nggak ada keropos, nggak ada. Sampai aku cek semua kan dari kaki-kaki. Itu yang penting dia nggak keropos. Soalnya jadi untuk jangka panjang kita pakai di bodinya tuh aman. Kaki-kaki bebas bekas banjir. Terus kenapa akhirnya finalnya ini, Pak? Ya itu mobil masih Orion ting-ting, velg aja masih ori, jok semua ori. Akhirnya aku pilih ini, ngambil ini dengan berbagai pertimbangan sih sebenarnya juga, yaitu tadi dengan harga yang murah juga ya. Ingat yang pertama, in this economy harga itu tuh harus yang paling utama ya. Plusnya kalian ngambil dapat harga murah tuh dan mobil jadi tahu penyakitnya gitu loh. Jadi ada spend budget buat ngebenerin apa yang harus dirusak, apa yang rusak jadi benerin. Kalau orang lain nyicil ke bank, kita nyicilnya ke bengkel. Ke bengkel bener. Gitu. Wah, kata-kata abeng banget tuh anak bengkel. Ini kan udah diambil dan direstorasi banyak ya. Jadi yang paling banyak memakan biaya tuh bagian mana kira-kira? Waktu awal ngambil yang pasti kita ngidupin pajak dulu. Pajak tuh mati 10 tahun, hampir 10 juta lah ngidupin. Jadi kalkulasi awal tuh angka 36 sekian.
Nah, Jadi beli mobil 27 dan estimasi perbaikan tuh 26. Jadi teman-teman yang minat Motuba tuh jangan tergiur harga murah, tapi harus spend budget juga ya. Langsung kita lihat apa yang diperbaiki paling banyak. waktu itu paling awal ganti ban. Ganti ban. Ganti ban. Sebelumnya bukan Bridgestone. Sebelumnya on Bridgestone. Heeh. Kayaknya mereknya udah hilang dah. Saking lamanya diam. Bannya di slick gitu. Bukan, bukan karena slick ya, karena botak pemakaian. Oke. Terus ganti ban. Ganti ban, tapi pelek ori kan? Pelek ori. Oke, masih dipakai. Yang belakang sini agak peyang nih kalau Oh. tapi udahlah. Oh, udahlah. Ya, terus- Nggak ngaruh. Peyang dikit nggak ngaruh. Terus Oke. interior nggak ada yang diapa-apain. Ya, aku lihat tadi udah masih original. Paling mesin kita. Oh, mesin. Ya, coba kita mau cek Ya, mesin. cek mesin aja langsung. Berarti ini untuk yang spend money terbanyak di mesin. Sebenarnya bukan mesin sih, Oh. kayak bagian AC terus. Oh, itu kan masih di mesin juga. Oh, Ya. ya. So kita buka di mesin. Nah, jadi ini kebetulan. Nah, lu jelasin nih apa yang udah lu ganti di sini. Jadi ini kebetulan Honda yang non VTEC. Jadi dia tulisannya kalau di sini kan VTEC ya. Kalau Dia ini Hyper 16 Oh, valve berarti apalah. dia yang hyper ini kan? Iya, Bukan tank. bukan. Bukan RAM. Bukan MM bukan. Oke, Terus, lanjut. Kemarin tuh masalah di sini nih. GSC kayaknya problemnya semua Honda City di sini deh, di dalam GSC sini. Bener Jadi nggak sih user Honda City? coba komen deh. Tulis aja di kolom Jadi komentar, bener nggak? si RPM tuh nggak stabil gitu kalau AC nyala. Oh, jadi jadi kayak naik idle turun up-nya naik turun. nggak gini ya? Ya, terus mobil jadi getar. Oh ya, pernah ganti engine mounting juga. Biar ngilangin getar lah. Benar. Ya. Biar ke kabin nggak kena. Ya, terus abis itu apa lagi? AC magnetic clutch kita ganti karena waktu itu bunyi kan. Ngik. Ya kayak, benar. Terus karena- ganti timing belt, fan belt ganti, aki ganti, master Wajar rem. untuk baru ngambil Ya, mobil 29 tahun umurnya. 29 tahun. 97 guys. Iya. Booster semua ganti sampai master rem, kaliper, pin kaliper. Terus apa lagi ya? Berarti ini hitungannya udah ngambil bahan yang masih ori kan? Bahan ori terus Jadi agak restorasi tipis historinya lah. kita tahu kan? Benar, historical kesehatan mobil. Oh ya, Rocksteer. Trackster? Rocksteer apa power steering sih? Ya, power steering sih. Ya power steering. Power steering tuh Berat awalnya. Berat, terus bocor. Wah. Parah, jadi ini ngisi terus nih yang di sebelah sini nih. Karena makanya kalau dilihat di belakang tuh ada span minyak. dulu parah banget bocor bulu. Nah, Sekarang udah mendingan. tadi pilihannya antara beli baru sama restorasi. Terus udah ke bengkel yang di Jakarta, ada bengkel Jakarta. Mereka bilang lebih baik direstorasi aja, jangan diganti baru. Akhirnya restorasi full. Alhamdulillah man, enak. Sampai sekarang? Nggak ada rembes ya. Nggak ada rembes. Nggak ada dan rembes. Tetap ringan. Mesin tetap ringan. Terus apa lagi ya? Udah, mesin cuman baru ganti oli sekali nih. Ganti oli doang? Ya. Anjir, enggak Tune up sih. Nggak ada refresh. Packing nggak ada ganti juga. Hampir mau 30 tahun mesinnya tetap sereliable ini. Jakarta Bali dia tetap tangguh tanpa harus dari pembeli awal tuh nggak usah diturunin. Nah, emang Respect sih. Kelebihannya Honda City tuh ya, jadi Honda City tuh Honda yang paling kelas bawahnya sedannya Honda. Di Jadi atasnya dibikinnya reliable tapi bentuknya rada aneh. jujur jelek. Jujur jelek. Modif kayak gimana nggak bisa, Pak. Jadi tuh mobil jelek atau bagus itu tergantung dari sudut pandangnya. Iya. Iya, kayak gitu. Kalau dipandangnya unik, kayaknya ini unik deh ya. Ini unik sih, Dari ya. panel-panelnya tuh unik. Ya, jadi ya mobil paling low kelasnya Honda Iya. ini sih. Dan terus untuk kan setelah direstorasi tuh di bagian mesin semuanya tuh ada kelemahan dari mobil ini yang lu rasain nggak? Kaki-kaki aja udah. Kaki-kaki Kaki aja udah. Honda banget ya. Honda banget. Tapi kalau jalan mulus ya udah. Ya udah mulus. Ada speed trap. Berarti kayak boros itu nggak ada ya? Jakarta Bali 800.000. Itu dia yang tidak dirasain teman-teman kita yang mobilnya sahabat Pertamina. Kita main di speed 100, 120, kadang-kadang 140 nih. 150-nya masih nyampe. Wah, berarti itu kaki nggak sekolah dapat segitu tuh. Ya kalau lagi nggak sekolah. Kalau lagi sekolah main di 100, 120. Ya tapi berarti mobil ini tergolong irit banget, teman-teman. di kelas Cuman dan di umurnya. garis bawah harus Disehatin. iya semua. disehatin dulu mobil biar dapat satu. Ini kalau hitung-hitung 118 lah. Buset. Luar kota ya. Setara Honda Beat lah ya, 118. Siap. Terus untuk kelemahan lain ada nggak selama ini pemakaian udah berapa tahun? Hampir 2 sih, 2 tahun, jalan 2 tahun. Tapi ada hal-hal yang kumat gitu nggak sih yang untuk ini kan teman-teman pasti yang nonton video ini bakal ada niat untuk ngambil unit ini. Ada nggak hal-hal harus diperhatiin kayak kelemahannya dia banget untuk dipakai harian? Ini yang awal-awal booster masalah itu udah diservis
ganti selang ternyata emang masalah di booster. Ya udah akhirnya ganti sekalian booster sama master rem. Itu udah kelar. Paling ini sih masalah di ISC. Jadi ya tadi saya bilang RPM tuh nggak stabil naik turun. Itu masih belum ketemu tuh. Gimana cara benerinnya, apa ganti ISC kah atau gimana, nantilah kita pelan-pelan. Berarti untuk Honda City ini untuk masalah bawaannya tuh kayak penyakit bawaan tuh hampir nggak ada lah ya, untuk mengganggu perjalanan kayak sering overheat tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Aku bawa dari Jakarta ke Bali, terus kemarin ke Karangasem PP, nggak ada overheat, aman banget. Karena mungkin mesinnya nggak terlalu gede dan nggak terlalu nggak teknologinya nggak tinggi gitu ya. Nggak terlalu powernya nggak gede-gede banget. High performance. Dan gitu radiatornya lumayan gede sih. Jadi mengakomodir mesin dengan yang cuma segini iya. Ya bisa gitu. Jadi ya dibanding sama Vario kan mesin gede. Radiator remote. Ada tuh di belakangnya. Wow. Nah, pesan-pesan bro yang udah make mobil City Persona ini hampir 2 tahun untuk teman-teman subscribernya Poromodia nih. Apa nih? Biasanya tuh orang labil mau ngambil yang Type Z atau yang Persona ini kayak ini. Sebenarnya kalau Persona tuh jujur ya, ini opsi yang Plan B lah. Soalnya kalau kalian mau ngambil Orian, full ori, paling gampang nyari yang ini. Soalnya orang tuh kalau mau modif pasti ke Type Z. Yeah, Type Z tuh udah racing look banget. Racing look banget. Modifable. Benar. Headlamp udah ganteng, tinggal ganti velg. Benar. Ya. Jadi kalau kalian mau ngambil yang Orian, cari yang kayak gini. Lebih murah. Pasti. Karena peminatnya dikit. Harganya pasti lebih murah. Tapi harus digarisbawahi karena peminatnya dikit. Jadi bisa juga digoreng. Unitnya juga banyak yang sehat justru. Karena banyak bakal digoreng juga. Ya nggak tahu. Ini gitu, kalau mau milih yang modifable, pilih yang Type Z. Tapi kalau yang mau standar-standarnya udah ini aja. Klasik culture gitu. Dan ini yang belum tahu ya. Mobil ini tuh di atasnya pakai rak Sharping. Nanti kita tunjukin nih fotonya di sebelah sini pas dia lagi rak Sharping, dan kebetulan dia sering karmit, Pak. Kita namanya Carifan, tuh dia sering dipakai ke Carifan. Jadi fotonya tuh ada di sini, di sebelah kanan. Nanti ku tunjukin. Cakep pokoknya, jadi culture. Bro, mungkin segitu aja. Sip. Terima kasih sudah mengasih review mobilnya. Dan habis ini kita bakal test ride dulu. Merasain sensasinya naik Honda City Persona. Let's go! Surya, Pak. Asik. Beliau kagok teman-teman. Karena biasa bawa tanpa power steering, kirain semua mobil harus jalan baru diputar. Enggak dong. Ternyata enak ya muter setir sambil gini. Jauh. Kiri terus. Kanan deh. Yang belakang. Anjir. Kayak angkat dongkonnya. Gak bisa itu semen. Oh iya. Oh, maju kanan. Gas aja deh. Gas. Lagi. Sial ya. Takut-takutan beliau, teman-teman. Oke, kita udah test ride. Ya, test drive kita nih ya. Ya, test drive. Wah, lumayan getar ya, Pak ya. Iya, itu udah aku bilang USC. Ya, ini karena kita yang ngidupin AC kali ya. Cuman kadang dia kambuh, kadang dia hilang, kadang. Tapi kalau nih dibandingin mobilku ya, ini nyaman banget sih guys, jujur ya. Karena bener-bener standar. Apa? Jujur cakep, ini mah kayak Ya nyaman gitu. Iya, nyaman, nggak gitu loh. Apa? Ini interiornya udah bulat-bulat gitu ya, nggak klasik banget tuh. Yang kayak kotak-kotak. Nggak kayak kotak kayak. Esteem tuh tahun berapa ya? Esteemku tuh tahun 91, tapi itu masih kotak, tapi 92-nya udah bulat. Ya nanti yang untuk penasaran sama Suzuki Esteemku review nanti ya. Lanjut. Nah, mobil ini tuh adjust remnya tuh agak dalam. Ini sih bukan karena mobilnya ya, mungkin lebih ke setting remnya. Karena habis dibenerin kan? Ini kan karena dapatnya dia tuh gininya dalam. Iya, Pan jangan ngomong, Pan. Nah, tak kecil aja. Nah, jadi settingan remnya tuh agak dalam itu doang. Nah, untuk kegedapan kabinnya untuk mobil murah ini sih lumayan,
Benernya jujur Mobil mobilnya mahal. mobil Alias. murah tuh lumayan kedap ya. Iya, iya. Nih, kedap banget cuy. Bagus lah kedepannya. Kedepannya lumayan Tidak seburuk itu, Cok. nggak seburuk Honda yang terbaru. Wah, jauh. Iya jauh. jauh. Nih kalau kena hujan gimana, Bran? Enggak Nggak sekenteng lebih bagus Brio lah. Brio. Oh Brio tuh busuk. bener. Brio busuk. Bukannya kita ngejelekin ya? Ya, Brio tapi kita ngerasain kayak lagi di dalam atap seng Kayak terus kena hujan. kayak ditumpukin, Iya. Deng itu rasanya tuh semua suara ini masuk. Ini lumayan kedap. Kedap. Ya tapi jujur nih udah kekedapannya di-upgrade enggak? enggak ada. Masih standar. Standar banget. Anjay. Kedap kan tapi. Kedap banget cuy. Kedap. Suara motor itu nggak masuk cuy. Ya, kayaknya Honda lama tuh mostly kedap deh. Iya. Si Civic pun kedap terus. Ya banyak yang kedap mobil-mobil sedan Honda. Dan yang paling kusuka nih nggak ada bunyi-bunyi aneh. Iya, nggak ada. Kalau mobilku tuh ada suara kaki-kaki belakang kirinya tuh. Ada cit, suara. Cit gitu. Tapi ini ya. Ini alhamdulillah nggak ada. Ya, dia menyalahi kiblat Honda gitu. Wow, nggak ada bunyi-bunyi. Iya, Honda tuh kan harusnya ada suara bunyi-bunyi gitu. Dan fun fact ini nggak ada sama sekali yang kaki-kaki yang aku benerin belum ada. Berarti bukan penyakitnya sih kayaknya. Iya, sebenarnya Bukan penyakit bawaannya. bukan penyakit bawaan sih, lebih ke mungkin karena banyak orang ngerasa oh nih kaki-kaki nggak enak jadi Dioprek terus. Iya, terus- Oh. karena ini masih standar dari ori kan, 29 tahun ini standar, nggak pernah diapa-apain, jadi ya udah segini nih nyaman ini. Tapi overall kaki-kaki tuh nyaman ya. Mungkin nanti di depan kita ada lubang kita Ya, coba terabas ya. kalau kena speed trap atau apa lumayan lah ada duduk-duduk, cuman Ya wajar lah mobil Iya. tahun segini dan belum di refresh ya belum kaki-kakinya. refresh sama sekali. Ya nanti kalau ada budget pelan-pelan kita refresh kaki-kaki. Kayaknya mau mempertahankan standar kayak gini lebih asik tuh, Lebih asik bener. di saat orang-orang Karena bentuknya juga kan mengkotak dan klasik Iya. gitu. Jadi ini kena hampir nggak terasa nih. Ini, coba. Ada lubang nih di depan nih. Anjir, suaranya tuh debeh. Itu dia yang mobil klasik ya, mobil tua terus masih kayak gini tuh anjir. Dan ya akselerasinya lumayan sih. Walaupun dia belum VTEC ya. Benar. Untuk daily car, ini mobil kan sesuai namanya city, kayaknya dipakai di kota doang. Benar. Ciu. nggak bisa dipakai Iya. jauh. Tapi kita Paksa nih patahkan nama dengan statement city city-nya. jadi city road trip. Maaf. City road trip nih namanya, Iya. bukan city exit personal, city road trip. Anjay, keren sih. Tapi nggak tahu ya, ini koreksi kalau salah. Coba temen-temen koreksi kalau salah. Katanya VTEC dan non VTEC tuh bedanya emang beda kayak 10 HP gitu kan. Oh. Nah, bedanya VTEC tuh kayak dia ngebuka clap atau apa nggak ngerti di RPM sekian. Sekian. Nah, yang non VTEC dia tuh udah ngebuka dari awal. Buset, jadi harusnya tuh dia kenceng dari awal gitu. Bener. Tapi dengan konsumsi bahan bakar sih harusnya mungkin karena VTEC tuh jadi lebih irit dengan dia nggak ngebuka Bener. semua tenaganya kayak kan. konsep-konsep di Ninja Kips gitu. Ya, super keep. Iya, betul. gitu. Kalau Iya, nggak salah bukan. koreksi deh. Kalau tulis aja di kolom komentar. Iya. nanti ya. Tapi jujur AC dingin, Pak. ya Ini lumayan kaca lah. film Ini pakai- karena nggak pakai. Nggak pakai Yang kaca depan, film. Iya minus di ini, jadi kalau siang lumayan sih. Yo, siang Lumayan panas sih. di Bali, cuaca di Bali nih agak terbakar sih kalau siang. Mungkin kalau pakai kaca film lebih Iya, lebih- asik nih AC iya. nih. Oh, AC kemarin habis servis. Apa ganti apa? Apa namanya itu yang Kok Freon? Freon, Ganti ngisi Freon. Ngisi Freon. Terus Sebenarnya kompresor AC masih ori, Pak. kompresor OC ori. Oh, belum ganti Magnetika kemarin ganti sekalian tuh habis-habis ya lumayan lah. Ini mobil restorasi udah habis hampir 17 aja. Wah, Kalau dihitung-hitung itu tuh yang user mau pengen beli motor Nah, langsung iya. pakai, jangan Benar, jangan jadi- deh pikir biaya perbaikan setelah Iya, itu juga tips karena and trick aja nih. Bisa kan punya bukan budget- nakut-nakutin ya, Benar. tapi emang seperti itu. Misalnya punya budget 60 ya. Ambil mobil dari sebisa mungkin 40 atau 50. Betul. Kalau bisa setengah deh. Setengah. Benar. Baru spend sisanya tuh buat pasti ada aja nih. Iya, anggap Pasti. kalau yang seperti gue bilang tadi, orang lain tuh nyicil ke bank, kita nyicilnya ke bengkel. Iya. Dengan syarat mobil tetap bisa dipakai. Benar. Itu. Tapi kalau nyicilnya di bengkel terus tetap nggak Nggak bisa dipakai, dipakai, ya, itu jangan. benar. Jangan. Dan wajib sama orang yang ngerti sih kalau nyari itu. Dan kalau mobil pertama dan juga Motuba itu nggak salah, cuma cari yang udah di review sama orang yang katanya reliable, jangan malah menantang maut. Nah ini Iya. remnya agak dalam sih, Pak, diklakson sampai kita. Jujur remnya aku belum terbiasa, kagum banget remnya. Ya cari sih sama mobil yang udah pernah di review Iya. sama orang lah.
Yang udah ada buktinya. Jangan mobil jarang orang Jarang pegang. peminatnya. Kalau mobil pertama ya. Mobil pertama. Nah ini kebetulan mobilnya tuh jarang, bukan karena nggak ada peminat, cuma karena ada setelah ini tuh ganteng banget, jadi Iya, orang-orang milih benar. banget gitu. Lebih ke yang Type Z. Jadi kalau mau yang beli mobil ini sih rekomen banget pakai Honda City yang Persona ini ya, karena bener mesinnya tuh kayak Enak kok. Enak banget. kok. Narik banget sebenarnya. Anjir. Apalagi kalau AC mati ya. mode sport. Mode sport. Wah ini waktu aku dari Gilimanuk ke Denpasar nih. Mode Dari- sport. Kan truk berjalan tuh ya. Di jalan apa namanya negara ya. Negara Iya. Gilimanuk. Wah tuh kalau lagi mau nyalip nih, RPM jaga AC matiin. Enak loh. Iya. Telepon itu kita mau nyalip, bilangin mau ngetes. Coba. Kita mau halo. Pan. Halo, gimana? Aku mau nyalip ya nih. Kamera siapin ya. Oh, sabar. Iya. Kita ngambil agak dari jauh paling kan. Kita dari jauh. Dari jauh terus kelihatan kita lagi nyalip ke ya. Dari jalan agak kosongan ya. Kita agak mundur lagi sedikit. Iya. Ntar di tikungan kanan, setelah ke kanan aja tuh. Setelah tikungan. Boleh. Setelah perempatan tuh kita kan masuk kanan kan atau masuk kiri? Iya, kita tanam. Belok kiri dulu. Oke. Ntar ya habis di sana kali ya. Oh ya di sana kan sepi tuh. Kesimpulan dan penutup apa kesimpulan? Mobilnya bagus asalkan dapat yang sehat dan juga tahu historinya gitu ya. Iya. Kita habis belok, kita mesti terbalik kan. Iya. Kecepatan 50. Kurang 30. Agak. Dah, Tahan. tahan dulu, tunggu mobil putih lewat ya. Dah. Saya ya. Ayo, boleh. Ya. Ini kita tes ya, pakai mode sport ya. Anjay, ngisi terus Pak tenaganya. Coba terus. Anjay, Lagi. gila. Kita muter balik ya. Gila, nyari 100-nya enak banget. Nyari 100-nya enak Pak. Gila. Enak sini pakai bener-bener Jawa Bali banget ini mah. Ya not bad lah ya. Iya, not bad, Ada not bad. tenaganya ada gitu. Tenaganya ada banget Iya. dengan harganya ya. Ya. Mungkin kita hidupin hasil lagi kali ya. Benar. Jujur Bali panas. Jujur Bali panas dengan Bali tanpa panas, kaca film teman-teman. ini. Tanpa kaca film. Jangan coba-coba Anda. Punya mobil Getarnya tanpa kaca kerasa, film. cuy. Nah itu dah. Itu doang ya? Aku sempat benerin ya servis. Enak tuh AC nyalok apa mobil smooth. Cuman kambuh lagi nih penyakitnya emang satu sih menurutku nih Honda City tuh. Nggak tahu yang Type Z juga sama apa enggak, cuman ISC tuh pasti bermasalah dia di sini. Oh. Coba deh komen deh gimana caranya solusi. Yang bener udah pengalaman banget. Mungkin Ya. ada sepuhnya Honda City yang Persona nih. Saya tahu City Type Z sebenarnya sama sih, cuman beda di ini aja. Jadi overall nih mobil worth to buy untuk yang pengen Motuba dan mobil pertama ini bisa kami rekomendasikan ya bro ya. Ya, Bisa direkomendasikan. masih layak untuk digunakan lah. Masih layak, sangat layak digunakan. Dan plus minus. Iya. Dan minusnya satu emang jelek aja sih. Tampilannya. Iya. Jarang orang mau aja. Iya, jarang. Itu yang bikin kita jarang. Perbandingan kita ngelihat City yang Z sama yang ini tuh Jauh. 7-1 lah. 7 ngelihat yang Z, ini 1 gitu ya. Karena emang peminatnya jujur. Harus orang Indonesia tuh style tuh nomor 1. Benar. Nomor 1 banget untuk desain ya. Orang kita tuh desain yang terbaik sih. Tapi ya balik lagi ya, Type Z tuh nggak bagus banget malah kalau ada Type Z dengan unit yang Seger, sehat, wah, ngambil itu mungkin. mending sikat itu jauh. Tapi untuk menurutku untuk culture gitu, Kalau mau ngambil kacar ini, jauh. ya kayak aku kan ini lagi lepas ya, roof di atas, terus ada papan surfing, terus emang konsepku niatnya mau kayak camper van camper van gitu. Kayak jarang ya, Jarang, dan tapi cuy. camper van. Kayak arahku mau ke sana, either ke sana atau stay di Orion aja sih. Ya lah nanti kita mau ke arahnya gimana. Kalau kalian nyari standar ya udah Honda City, either yang Z atau yang Persona bebas lah. Oke. Sebenarnya bedanya cuma di dua
lampu sama lampu belakang. Iya, lampu tapi depan. ngaruh banget. Tapi ngaruh banget total. Berubah bentuk. Tapi sebenarnya itu doang yang berubah. Gak tahu desainer Honda zaman dulu Iya. tuh jago. Iya, jago. Jujur jago banget Jago. desainer Honda zaman dulu. Ini di convert ke Dan- TMZ juga bisa banget anjir. Cuman ganti lampu depan, lampu belakang, Iya. bagasi belakang. Nggak, tapi Honda tuh nggak ada yang sampai jelek banget desainnya, nggak ada. Nggak ada. Emang desain Honda dari motor ke mobil Paling tuh- jelek ini dah. Ini kata dari user ya. Paling jelek. Bukan desain Honda bukan ini. kata orang ngatain Total, mobil Roland, enggak. total, Bukan. Pak. Kata dia bahkan sampai beli berarti beliau sadar dan dengan kesadaran penuh. Dari jelek-jelek gini, Heeh. mobil ini udah banyak story. Iya. Dari kita belajar sama bokap, belajar mobil, ngerti. Heeh. Oh ini itu yang diganti. Belajar mobil tua Iya. gitu ya. Terus pakai road trip jarak jauh, Jakarta Bali. Itu. Story banget guys. Ke Baluran. Jelek pakai atau ini. enggak itu relatif. Benar. Kayak manusia jelek tuh biasanya setia anjir. Wow. Karena dia nggak ada yang mau sama yang lain. Iya. Kalau ganteng mah rawan fuckboy. Wah. Ya Karena itulah dia guys. banyak yang mau. Jadi intinya adalah mobil ini reliable, layak dibeli. layak dibeli Untuk dengan kalian tangan pertama mau belajar mobil pun masih layak. Silakan. Oke, mungkin segitu aja video dari kita dari Por Media. Bisa tuh dapat selang. Oke. Kita udah nyoba mobil ini bersama ownernya langsung. Dan overall mobil ini tuh benar-benar worth to buy untuk user mau to buy yang pertama bahkan. Dan kita coba tanyain Bro Fatih untuk kesimpulan dari mobil yang dia pakai selama kurang lebih 2 tahun ini. Langsung kasih saran ke teman-teman ya. Kesimpulannya adalah kalau kalian nyari Motuba yang nggak terlalu rewel dan harga murah, ini benar-benar salah satu jadi barang yang patut dipertimbangkan untuk dibeli. Karena pertama ini pasti jarang orang modif karena jelek buat dimodif juga. Jadi orang lebih milih standaran aja. Terus kedua harganya juga murah, start dari 25 sampai 35 banyak banget di marketplace. Reliable juga. Ya, tapi harus spend 20-an lah buat ngebenerinnya segitu emang. Terus apa lagi ya? Udah sih. Udah kayak Itu aja karena nggak ada yang spesial dari mobil ini jujur. apa spesial dari mobil ini? Spesial dari mobil ini adalah nggak ada. Jadi spesial. kata nothing spesial itu adalah spesialan dari mobil ini. Jadi itu aja teman-teman. Oke. Jadi teman-teman dari penontonnya Por Media, jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Por Media karena kita bakal terus mereview mobil-mobil yang kemungkinan bakal jadi inceran teman-teman untuk menjadi mobil kedua, mobil pertama, bahkan mobil ketiga. Karena kita adalah Por Media, jadi kita bakal mereview banyak mobil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.